Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Ardia Pramesti, NIM 19018054. Saya berasal dari jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kewirausahaan Business Plan yang saya angkat dengan judul Mie Pedas Kekinian Zaman Now. Adapun eksekutif sumari yang saya angkat dari judul tersebut yaitu sesuai dengan gaya hidup anak muda yang senang dalam mencoba hal baru. Inovasi mie pedas ini saya ambil jadi pertimbangan dengan dilengkapi dengan rasa yang pedas, cocok untuk kepribadian anak muda yang bersemangat dan pastinya akan disukai oleh mereka. Adapun visi dan tujuan dari usaha saya ambil ini adalah yang pertama, mari kita lihat bagian latar belakang. Di sini latar belakang saya mengangkat judul ini yaitu karena di zaman persaingan perdagangan saat ini, para wirausahaan berlomba-lomba untuk menciptakan suatu produk yang diharapkan akan disukai dan diminati oleh konsumen. Dari berbagai macam produk yang ada, atau produk makanan merupakan salah satu produk yang paling diminati konsumen. Dengan panganan pasar kalangan baik pelajar dan mahasiswa, maka saya memiliki ide pendirian usaha kuliner yaitu mie pedas kekinian zaman now. Di sini sesuai dengan slide video ini, dapat kita baca bahwa sesuai dengan gaya hidup anak muda yang senang dalam mencoba hal baru, inovasi mie pedas ini bisa menjadi pertimbangan. Dengan dilengkapi dengan rasa yang pedas, cocok untuk kepribadian anak muda yang bersemangat dan pastinya akan disukai oleh mereka. Sesuai dengan gaya hidup anak muda zaman sekarang yang senang dengan mencoba hal baru, jadi di sini saya ingin mengangkat topik wirausaha yang saya ingin dirikan yaitu mie pedas zaman now yang diharapkan akan menjadi makanan populer dan dikenal oleh kalangan anak muda zaman sekarang. Selanjutnya itu visi, misi, dan tujuan usaha yang saya angkat. Visi yang pertama yaitu menjadikan mie pedas kekinian zaman now ini menjadi salah satu mie yang populer di kalangan anak muda. Selanjutnya misi saya yaitu membuat mie pedas kekinian zaman now ini menjadi mie yang populer dan diminati kalangan muda. Yang kedua, memasarkan mie pedas ini tidak hanya di resto atau di toko, melainkan juga bisa diantar ke alamat atau berbasis catering. Selanjutnya, mendirikan usaha mie pedas yang berbeda dari mie yang lain karena mengandalkan selera kalangan anak muda. Adapun tujuan usaha yang saya angkat dalam wirausaha ini yaitu memulai suatu usaha ini adalah ingin memberikan rasa dan pelayanan yang berbeda dari merek toko mie pedas lain. Karena di sini saya lebih menegaskan kepada rasa dan cita dari resto yang berbasis selera anak muda, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi toko kami untuk mendapatkan pelanggan lebih banyak dan meningkatkan pelayanan lebih nyaman. Selanjutnya dapat kita lihat di slide selanjutnya yaitu analisis SWOT. Di sini analisis SWOT atau analisis persaingan. Di setiap kegiatan yang saya untuk mulai usaha, maka hal yang harus saya lakukan terlebih dahulu adalah mengukur kemampuan terhadap lingkungan atau pesaing, yaitu analisis SWOT. Yang pertama kita lihat dari segi strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk yang saya wirausaha ini yaitu menjual produk makanan untuk kalangan anak muda. Selanjutnya, satu produk terdiri dari beraneka ragam topping dan bentuk. Selanjutnya, bahan produk yang terjamin dan higienis. Selanjutnya, lokasinya yang strategis karena terletak di tepi jalan. Terdapat variasi menu lainnya karena tidak hanya menyediakan mie. Terdapat tempat untuk berfoto atau foto booth. Dan yang terakhir yaitu pelayanan yang ramah dan memberikan kesan menyenangkan. Selanjutnya yang kedua weakness atau dari segi kelemahan. Kelemahan dari produk ini adalah produk ini sangat mudah ditiru dan produk ini tentunya tidak tahan lama karena hanya akan tahan jika langsung dimakan. Selanjutnya yang terakhir yaitu threat atau ancaman dari produk ini. Yang pertama dilihat dari adanya pesaing yang menjual produk dengan harga yang lebih murah, banyak usaha yang sejenis, dan yang terakhir yaitu estimasi bahan baku sehingga menimbulkan kekurangan atau kelebihan bahan.
Selanjutnya yaitu bagian B, deskripsi usaha saya sendiri. Yang pertama dilihat dari bidang usaha. Bidang usaha untuk produk saya sendiri yaitu di bagian bidang kuliner atau makanan cepat saji yang praktis dan enak. Yang kedua jenis produk. Jenis produk yang saya hasilkan dari usaha dagang ini adalah makanan pengganti yaitu mie pedas kekinian zaman now. Dengan nama yang unik, mahasiswa dan orang-orang di lingkungan sekitar kampus pasti akan tertarik untuk bersinggah dan dapat menyantap serta menikmati hidangan yang kami hidangkan. Yang ketiga yaitu keunggulan dari produk yang saya angkat ini yaitu produk yang saya buat yakni mie ini dengan rasa pedas adalah salah satu usaha yang sangat potensial karena dalam usaha ini saya menciptakan suatu inovasi baru yang membuat produk ini berbeda dengan produk yang lain. Yaitu kami memberikan topping yang berbeda-beda sesuai dengan selera pelanggan. Selain itu, alasan saya untuk membuat produk ini yaitu saya mencoba menciptakan suatu makanan yang banyak digemari oleh semua kalangan anak muda, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi toko untuk mendapatkan pelanggan lebih banyak dan tentunya meningkatkan pelayanan lebih nyaman. Selanjutnya yaitu lokasi usaha saya sendiri yaitu untuk lokasi saya membuka usaha ini yaitu di rumah sendiri. Dan lokasi yang dipilih merupakan tempat yang strategis di Jalan Raya Padang Bukit Tinggi, di mana lokasi mudah terlihat dan berada di pinggir jalan yang merupakan jalan lalu lintas masyarakat sekitar, sehingga dapat dengan mudah dicari dan didatangi. Yang terakhir yaitu waktu. Untuk pelayanan waktu di warung saya ini sendiri, saya buka dari pukul 1 siang hingga pukul 11 malam. Selanjutnya yaitu yang C, target konsumen. Di sini, target konsumen atau rencana pemasaran yang akan saya lakukan yang pertama yaitu konsumen yang akan dikejar adalah kalangan anak muda. Karena makanan ini termasuk ke dalam makanan yang modern sehingga cocok untuk anak muda. Yang kedua yaitu wilayah pemasaran sendiri. Wilayah pemasaran mie pedas kekinian zaman now ini tidak hanya di rumah atau di toko saja, melainkan juga dipasarkan melalui via online, seperti melalui media massa seperti YouTube, website, Instagram, Facebook, Twitter, dan lainnya. Melalui offline yaitu melalui penyebaran brosur kepada para pengunjung. Yang terakhir yaitu promosi acara melalui penawaran-penawaran khusus seperti buy one get one di hari tertentu. Yang ketiga yaitu situasi persaingan. Dilihat dari situasi persaingan, adanya pesaing yang menjual produk yang sama dengan harga yang lebih murah dan kualitas lebih baik. Yang keempat yaitu jumlah dan harga produk itu sendiri. Selanjutnya yaitu jumlah dan harga produk yaitu 13.000 per kotak. Selanjutnya yaitu rencana produksi. Di sini terdapat bahan baku yang diperlukan untuk membuat produk ini. Yang pertama bahan baku yaitu berupa topping, telur jablok, sosis keju, nugget, telur orak-arik, bakso sapi ikan. Bahan yang pertama yaitu mie instan Indomie Jumbo, cabai setan per level, bawang merah, bawang putih, daun bawang, sayuran atau sawi, dan wortel cincang. Yang kedua yaitu alat yang diperlukan yaitu berupa pisau, wajan, kompor gas. Selanjutnya proses produksi. Caranya yaitu rebus mie instan Indomie terlebih dahulu sampai matang. Setelah itu ditiriskan, lanjutkan dengan merebus sayuran sawi dan wortel setengah matang. Setelah itu sambari menunggu sayuran matang. Ulek dan masukkan cabai setan sesuai dengan level. Semisal level 30 kita ambil 30 cabai lalu kita ulek secara manual menggunakan ulekan. Setelah semua bahan siap, campurkan mie sayuran dan cabai bersamaan sampai semua tercampur. Setelah semuanya tercampur, pindahkan ke piring dan beri topping sesuai dengan selera pelanggan. Terakhir, tambahkan kerupuk dan timun di samping mie. Mie pun siap disajikan. Selanjutnya yaitu kapasitas produksi. Kapasitas produksi dari wirausaha mie pedas kekinian zaman now ini saya yaitu dimulai pukul 1 siang sampai 11 malam. Sampai waktu terakhir maka habis pula produksi penjualan mie tersebut. Jika saya terangkan, dalam sehari saya tidak mematok berapa harga per dus atau berapa banyak porsi mie yang terjual, melainkan saya akan membuka
warung ini dari pukul 1 sampai 11 malam, di mana stoknya tetap ada walaupun sedikit pelanggan, tetap kami menyediakan mie dan akan tutup di jam tersebut. Selanjutnya yaitu F. Rencana manajemen. Bentuk usaha atau konsep produk yang saya tawarkan sebenarnya tidak jauh berbeda dari konsep yang telah ditawarkan oleh mereka yang sudah membuka usaha dagang mie pedas lainnya. Namun, dengan rasa dan bahan dasar yang sama, terkesan menarik apabila produk kami yang pantas untuk bersaing dengan makanan kuliner lainnya. Karena produk kami menyediakan berbagai macam topping dengan pilihan yang berbeda dan diikuti dengan suasana warung tongkrongan anak muda. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Dapat kita lihat bagian franchise, dan supervisor, bagian keuangan kasir, bagian produksi atau koki chef, bagian pelayanan atau staff. Di sini struktur organisasi ini memiliki tugas masing-masing. Yang pertama yaitu franchisor. Tugasnya yaitu mengambil keputusan serta menjalankan perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, membuat kebijakan-kebijakan dalam warung, mengatur arus bahan baku yang diperlukan. Selanjutnya itu franchisor yang kedua. Tugasnya itu menerima kebijakan dan menjalankan serta mensosialisasikan kepada karyawan, mengatur arus pembelian bahan baku dari franchisor pertama. Yang ketiga, mengawasi jalannya usaha melalui supervisor. Yang ketiga yaitu supervisor, tugasnya sendiri yaitu mengatur jalannya usaha secara langsung dan menyampaikan kebijakan kepada staf, bertanggung jawab akan staf yang bekerja, melakukan evaluasi bulanan dengan para staf, menyerahkan gaji kepada staf, dan terakhir melakukan promosi-promosi. Selanjutnya yaitu bagian keuangan, tugasnya yaitu mengatur keluar masuknya uang pada suatu usaha, membuat laporan keuangan mengenai penjualan dan pembelian, baik harian, mingguan, maupun bulanan. Yang kelima itu bagian produksi. Tugas di sini yaitu membuat pesanan dengan menjaga mutu produk, dituntut untuk cepat dalam memproduksi menu yang dipesan, menjaga cita rasa produk, menjaga kebersihan dalam melakukan produksi, dan terakhir membuat tampilan produk semenarik mungkin. Keenam yaitu bagian pelayanan, melayani konsumen dan pelanggan dengan ramah dan sopan, mampu mengetahui keinginan konsumen dan pelanggan dengan benar. Selanjutnya, bagian tim pengelola. Sumber daya yang kami punya adalah sumber daya handal, mempunyai kapasitas dan kreativitas, dan pengusaha di bidang yang baik, mampu bekerja secara kolektif untuk menghasilkan karya yang luar biasa. Semuanya mampu dan bisa dalam proses pembuatan makanan ini. Di usaha dagang warung mie pedas Kikinan zaman now ini milik sendiri, sumber daya manusia, menggunakan tenaga kerja pribadi yang bertanggung jawab terhadap rasa dan mutu makanan. Resep didapat dari orang yang telah berpengalaman dalam bidang makanan ini. Mutu dan kualitas pun secara rutin diawasi sehingga makanan yang dijual adalah makanan yang benar-benar layak untuk dinikmati. Selanjutnya yaitu kita lihat di bagian aspek keuangan. Di sini kita lihat di dalam tabel biru yaitu aktivitas tetap. Di sini terdapat mesin kasir, kulkas, meja, kursi piring, sendok garpu, blender, gelas, cangkir, pisau wadah, cooking set, cabai, bawang-bawahan, dan pembelian topping dengan total modal yaitu 8.418.000. Yang kedua yaitu prediksi arus kas dan laba rugi. Perhitungan rugi atau laba yaitu dengan menghitung antara selisih pendapatan suatu pengeluaran jika dihitung per bulan, yaitu semisal saya hitung per bulan, rugi atau laba sama dengan pendapatan per bulan pendapat per bulan dikurang pengeluaran. Berarti pendapat per bulan misalkan saya jumlahkan semua yaitu 13.600.000 dikurang 8.418.000 dan mendapatkan sisa 5.182.000 per bulan. Dengan demikian laba yang diperoleh jika per bulan dari mie pedas Kikinan zaman now ini yaitu sebesar 5.182.000 per bulan omset atau keuntungan dari penjualan mie tersebut. Jika dihitung proyeksi pendapatan per hari
Jika dibuka, mie pedas jika di stok 25 kotak habis sehari, maka 13.000 dikali 25 yaitu 325.000, ditambah dengan minuman lain yaitu 5.000 per kotak kali 25, 125.000. Jadi jika ditotal semuanya per hari kita mendapatkan 450.000. Dengan uang 450.000 itu per hari, jika ditotal sebulan 450.000 dikali 30 mendapatkan uang sebesar tersebut, dan terakhir mendapatkan keuntungan 5.182.000 per bulan. Selanjutnya yaitu bagian benefit cost dan rasio. Benefit cost atau rasio break even yaitu harga total biaya produksi untuk satu kali produksi sama dengan 13 juta dibagi 25 yaitu 225.000. Harga jual per unit atau per kotak dari mie pedas ini yaitu 13.000. Untuk berproduksi sendiri, total biaya produksi untuk satu kali produksi dibagi harga per unit yaitu 325.000 dibagi 13.000 yaitu 25 kotak. Jadi di sini untuk mencapai titik impas, maka dalam satu buah mie pedas atau per kotak yang harus terjual adalah 25 buah dengan harga per buah Rp13.000. Dan terakhir kesimpulan untuk wirausaha rencana saya yaitu mie pedas Kikinan Zaman Now ini merupakan mie bercita rasa pedas yang mengutamakan kelezatan dan kepuasan tersendiri bagi pelangganan dalam segi pelayanan, makanan maupun tempat. Mie pedas Kikinan Zaman Now mampu bersaing dengan mempertahankan cita rasa dan kualitas pelayanannya serta promosi yang dilakukan. Berdasarkan hasil dari analisis setiap aspek pada usaha mie pedas Kikinan Zaman Now yang telah saya simpulkan, bahwa usaha mie dengan cita rasa pedas ini layak berusaha dan membuka usaha karena memiliki laba sebesar 5.182.000 per bulan. Baiklah, sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.